Semenjak 2 tahun yang lalu istrinya meninggal dunia karena sakit, Tan Hui hidup penuh dengan kesunyian. Hal itu biarpun amat mendukakan hatinya, namun dapat ia tahan karena Tan Hui adalah seorang jantan yang berbatin kuat. Tidak mudah hatinya tergoda oleh kecantikan wanita. Maka selama ini ia pun tinggal menduda. Sedikit pun tidak pernah menoleh ke arah wanita lain, menekuni kesunyian hidupnya. Akan tetapi pertemuannya dengan Lucian ini adalah luar biasa. Wanita ini luar biasa cantiknya, luar biasa pula kepandaiannya. Tidaklah heran kalau Tan Hui menjadi tertarik. Hati seorang kakek pendeta sekalipun mungkin akan tergetar kalau melihat Lucian yang cantik jelita, yang semerbak harum, berlagak memikat hati. Bagi Tan Hui, Lucian merupakan wanita yang amat menarik, apalagi kalau diingat bahwa mendiang istrinya adalah seorang wanita lemah. Berbeda sekali dengan Lucian ini yang dalam hal kepandaian, tidak berada di sebelah bawah tingkatnya sendiri. Bagaimana, Koko? Tentu kau mau mengajarku ginkang, bukan? Sudah berada di ujung lidah Tan Hui untuk menyanggupi. Akan tetapi mengingat bahwa ilmu pedang dan ilmu ginkangnya adalah kepandaian yang merupakan ilmu turunan, ia merasa agak meragu. Aku tidak keberatan, tapi ilmu itu belum pernah diturunkan kepada orang luar, maksudku, itu adalah ilmu turunan. Lucian yang masih memegang lengan Tan Hui, merapatkan tubuhnya sehingga Tan Hui terpaksa meramkan mata karena keharuman yang menyengat hidungnya membuat hatinya berguncang keras. Apakah kau tidak mau menganggap aku orang dalam? Suaranya merdu lirih seperti berbisik. Pada saat itu sudah banyak orang berkumpul karena tadi tertarik oleh keributan di depan rumah makan. Melihat ini, Tan Hui segera berkata perlahan. Moi Moi, tak baik bicara di sini seperti ini. Di manakah kau tinggal? Mari kita bereskan perhitungan dengan rumah makan dulu. Aku tinggal di penginapan sebelah rumah makan. Biarkan aku yang membayar, Tan Koko. Akan tetapi sebelum mereka memasuki rumah makan, serombongan orang kelihatan berlari mendatangi. Pakaian mereka adalah pakaian ahli silat, seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang yang pekerjaannya pengawal atau tukang pukul. Akan tetapi begitu tiba di depan Tan Hui, 7 orang itu segera menjatuhkan diri berlutut dan setelah dekat tampaklah bahwa mereka adalah para piausu, pengawal barang berharga, yang mukanya penuh debu dan keringat, bahkan di antara mereka ada yang terluka sehingga pakaian mereka berlumur darah. Tan Tai Hiap, pendekar besar Tan, mohon suka memberi pertolongan kepada kami para piausu yang celaka. Seorang di antara mereka yang tertua dan pundaknya terluka bacokan, segera berkata dengan suara penuh permohonan. Kebetulan sekali kami yang bercelaka mendengar akan kehadiran Tai Hiap di sini, maka kami segera menghadap Tai Hiap untuk mohon pertolongan. Kalau Tai Hiap tidak suka menolong, berarti kami sekeluarga akan mati. Tan Hui mengerutkan keningnya. Tidak patut para piausu yang termasuk golongan orang gagah bersikap selemah ini. Kalian ini rombongan piausu dari manakah dan apa yang terjadi sehingga kalian merengek-rengek seperti anak kecil? Tanyanya berisikan teguran. Maaf, Tai Hiap, kalau sikap kami menjemukan Tai Hiap. Akan tetapi karena kami sudah putus harapan. Ketahuilah, Tan Hiap. Kami dari perusahaan pengantar barang Hong Ma Piao Kiok, perusahaan pengantar kuda angin. Kali ini kami ditugaskan mengantar 5 peti barang-barang berharga milik seorang pembesar yang pindah tempat, yang katanya berharga ribuan tael emas. Karena perjalanan menuju kota Suikiang biasanya aman, kami tidak merasa khawatir apa-apa. Ternyata di luar dugaan, di lereng bukit itu, hanya 40 li dari sini, kami dihadang perampok. Barang-barang kami dirampas semua, bahkan di antara kami ada yang tewas dan luka-luka. Gerombolan perampok itu agaknya masih baru di sana, dipimpin oleh kepalanya yang lihai. Tan Tai Hiap, harap Tuan Sudi menolong kami, karena kami tidak mampu merampas kembali 5 buah peti itu pasti perusahaan kami akan bangkrut, dan kami semua akan diseret ke penjara. Kalian tidak becus melawan perampok, mengapa berani menjadi piausu? Tiba-tiba Lucian membentak mereka. Memang piausu lawannya perampok, siapa kalah harus berani menanggung resikonya. Mengapa kalian ribut merengek-rengek minta bantuan orang lain? Tak tahu malu.
Hayo pergi, jangan ganggu lagi, kami punya urusan yang lebih penting. 7 orang Piausu itu kaget sekali. Mereka bingung karena tidak tahu siapa adanya wanita cantik jelita yang galak itu. Akan tetapi karena melihat wanita itu berada di situ bersama Tan Hui, mereka lalu membentur-benturkan jidat ke tanah sambil memohon-mohon dengan suara pilu. Sudah bertahun-tahun mendengar nama besar Tan Tai Hiap sebagai pendekar budiman yang selalu mengulurkan tangan menolong mereka yang menghadapi malapetaka. Kini kami mohon dengan segala kerendahan hati. Sudahlah jangan banyak ribut lagi. Biar kubereskan sebentar urusan kecil itu. Di mana adanya si perampok? Koko, kau hendak memenuhi permintaan mereka yang cerewet ini? Bukan urusan kita. Hanya sebentar, Sian Moi. Bukit itu tampak dari sini, dan membereskan segala macam perampok hina apa si sukarnya? Hanya makan waktu beberapa jam juga beres. Aku tidak sudi mencampuri urusan piausu-piausu tengi ini. Lucian cemberut. Tan Hui tersenyum. Biarlah aku sendiri yang mengurus hal ini, harap kau suka menanti. Tak lama aku kembali. Lucian tidak menjawab, keningnya berkerut dan matanya memandang ke arah para piausu dengan marah. Kemudian ia membalikkan tubuh memasuki rumah makan. Setelah Tan Hui pergi dengan cepatnya diikuti para piausu yang seakan-akan hidup kembali karena mendapat harapan besar tertolong. Lucian lalu dengan sikap uring-uringan membayar harga makanan, menyuruh pelayan rumah makan mengambil alat tulis, lalu ditulisnya beberapa huruf di atas kertas yang kemudian dilipatnya dan diserahkannya kepada pengurus rumah makan. Kalau Tan Tai Hiap datang, kau berikan surat ini kepadanya. Awas, jangan sampai lupa, surat ini sama harganya dengan sepasang telingamu. Pengurus itu yang tadi melihat betapa wanita kosen ini membikin buntung telinga seorang pengemis lihai, menjadi ngeri dan hanya dapat memandang dengan lidah keluar ketika Lucian dengan langkah gesit keluar dari situ. Mengapa terjadi keanehan pada perkumpulan Hong Sim Kaaipang? Dahulu perkumpulan ini terkenal sebagai perkumpulan pengemis yang mengutamakan kegagahan dan kebaikan, di bawah pimpinan Yu Jin Tianglo yang terkenal bijaksana dan keras terhadap anak buahnya sehingga jarang terjadi anak buah perkumpulan ini berani melakukan penyelewengan. Akan tetapi, memang terjadi perubahan hebat sejak 3 bulan yang lalu. Seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih bernama Po Ke Lui, berasal dari pantai lautan Pohai, datang membuat gara-gara. Po Ke Lui ini bukan orang sembarangan. Ia murid seorang sakti yang bertapa di dalam gua-gua sepanjang pantai Po. Hei! Semenjak kecil Po Ke Lui digembleng oleh pertapa ini dan memperoleh ilmu silat yang tinggi sekali. Akan tetapi beberapa tahun yang lalu, ia tidak dapat menahan gelora nafsunya yang memang selalu mengalahkan batinnya sehingga ia menculik dan memperkosa seorang wanita nelayan, membunuh suami wanita itu dan beberapa orang keluarganya yang hendak membela wanita itu. Gurunya marah sekali, akan tetapi dalam cengkeraman nafsu iblis, Po Ke Lui turun tangan pula terhadap gurunya yang sudah amat tua dan lemah sehingga ia berhasil membunuh gurunya sendiri, kemudian membunuh pula wanita itu. Peninggalan gurunya berupa kitab-kitab pelajaran ilmu kesaktian ia ambil semua dan pergilah Po Ke Lui meninggalkan pantai Pohai dengan kedua tangan berlepotan darah pembunuhan kejam. Selama bertahun-tahun ia memperdalam ilmunya, mempelajari kitab-kitab dari suhunya, maka kepandaiannya makin meningkat tinggi. Dalam perantauannya, Po Ke Lui yang sudah menjadi hamba nafsu itu mengumbar nafsu angkara murka, mengandalkan kepandaiannya untuk melakukan apa saja demi memuaskan dirinya. Merampok, membunuh, merampas wanita, dan mengganggu orang-orang Kangou untuk mengangkat diri dan namanya sehingga dalam beberapa tahun saja terkenalah nama Po Ke Lui sebagai seorang tokoh muda yang ganas dan kejam sepak terjangnya. Pada suatu hari, yaitu 3 bulan yang lalu, sampailah Po Ke Lui di Kanghu dan ia mendengar tentang perkumpulan Hong Sim Kaaipang yang terkenal dan kuat. Dengan tertarik ia mendatangi markas perkumpulan itu dan tercenganglah ia menyaksikan betapa kuil tua yang dijadikan pusat perkumpulan. Ternyata di sebelah dalamnya terdapat perabot-perabot rumah yang cukup lumayan dan lengkap. Tertarik pula melihat betapa kedudukan ketua perkumpulan ini amat dihormat, baik oleh anak buah Hong Sim Kaaipang yang mempunyai ratusan orang anggota, maupun oleh para penduduk sekitar tempat itu. Bahkan pembesar-pembesar negeri memandang perkumpulan ini dengan hormat.
Maka timbullah niatnya yang bukan-bukan, yaitu ingin merampas kedudukan ketua Hong Sim Kaipang. Dengan tenang ia mendatangi kuil di luar kota Hanghu, dan dengan seenaknya pula ia menyatakan kepada Yu Jin Tianglo bahwa ia ingin menjadi ketua Hong Sim Kaipang. Tentu saja belasan orang pimpinan itu menjadi marah, namun sekaligus mereka itu dirobohkan secara mudah oleh Po Ke Lui. Bahkan Yu Jin Tianglo sendiri yang tentu saja mempertahankan kedudukan, terutama nama besarnya, dalam pertandingan yang hebat terbunuh olehnya. Sifat-sifat baik seseorang sukar ditiru dan tidak mudah menular. Sebaliknya sifat-sifat buruk itu tanpa diajarkan pun akan mudah ditiru dan merupakan semacam penyakit batin yang mudah menular. Setelah menyaksikan kesaktian petualang muda itu, para pimpinan Hong Sim Kaipang mau tak mau terpaksa tunduk. Para anggota perkumpulan ini menjadi gembira sekali melihat sifat Po Ke Lui atau Kaipang Chu, ketua perkumpulan pengemis, yang baru ini jauh berlainan dengan sifat dan watak Yu Jin Tianglo. Nafsu mereka yang selama berada di bawah pimpinan dan pengawasan Yu Jin Tianglo seakan-akan tertekan, kini mendapat jalan keluar. Mulailah terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh anak buah Hong Sim Kaipang. Bahkan dendam yang selama ini terpaksa disimpan saja di dalam hati terhadap Hui Kiam Eng Tan Hui karena Yu Jin Tianglo malah menyalahkan anak buahnya sendiri, kini meluap-luap. Ketika para pimpinan menceritakan kepada ketua baru itu, Po Ke Lui segera mengatur rencana dan menyuruh para pimpinan yang berkepandaian cukup tinggi untuk menculik putri Tan Hui yang baru berusia 5 tahun dari rumah paman bocah itu. Hal ini dilakukan karena ketua baru ini merasa dirinya terlalu tinggi untuk langsung pergi mencari Hui Kiam Eng Tan Hui. Demikianlah peristiwa hebat yang terjadi pada perkumpulan Hong Sim Kaipang dan yang tentu saja mengherankan hati Tan Hui dan juga Lucian yang sudah mendengar akan kebesaran perkumpulan itu dan ketuanya, Yu Jin Tianglo. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Po Ke Lui melihat anak buahnya mendapat penghinaan dari Tan Hui dan seorang wanita jelita bernama Lucian. Malah dua orang pembantunya yang ia anggap berkepandaian cukup dan ia utus menantang Hui Kiam Eng Tan Hui juga menerima penghinaan pula. Ia anggap penghinaan ini sudah melampaui batas, dan ketika sore hari itu ia mengambil keputusan untuk mencari sendiri Tan Hui, tiba-tiba muncullah Lucian yang menerobos masuk dengan pedang di tangan dan berseru. Di mana adanya Yu Jin Tianglo? Aku mewakili Hui Kiam Eng Tan Hui untuk mengambil kembali putrinya. Di dalam kuil itu para pimpinan Hong Sim Kaipang sedang berkumpul, malah dua orang pengemis yang telinganya buntung dan si kepala besar yang menderita luka dalam juga hadir di situ. Menyaksikan seorang wanita muda dengan pedang di tangan yang demikian cantik jelita, sejenak Po Ke Lui melongo terpesona dan keheranan. Ia dapat menduga tentu inilah teman Tan Hui yang telah membuntungi telinga pembantunya. Ia terheran-heran bagaimana ada seorang wanita muda yang cantik jelita seperti ini mampu melakukan hal itu. Po Ke Lui pada hakikatnya bukanlah seorang laki-laki mata keranjang, namun kali ini ia benar-benar terpesona dan untuk sejenak ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Namun ia tidak bodoh. Ia tahu bahwa seorang, apalagi kalau ia wanita, yang sudah berani dengan sikap begini tabah memasuki sarang lawan, tentulah memiliki kepandaian yang boleh diandalkan. Kepandaian dua orang pembantunya bukanlah rendah. Kalau dua orang pembantunya itu pulang dalam keadaan terluka cukup hebat setelah bertemu dengan wanita ini, terkena jarum beracun harum, telinganya buntung dan isi dadanya terguncang dan terluka, jelas bahwa di dalam Kaipang, kiranya hanya dia seorang yang akan sanggup menandingi wanita itu. Maka sebagai seorang yang berpengalaman luas, ia bersikap hati-hati, ingin tahu lebih dulu siapa gerangan wanita ini dan dari golongan mana. Akan tetapi, begitu dua orang pengemis yang kalah di depan rumah makan itu melihat munculnya Lucian, mereka sudah lantas memaki dan memandang dengan mata melotot. Ini cukup menjadi isyarat bagi para pimpinan pengemis yang jumlahnya ada 7 orang lagi. Serentak mereka itu bangkit dan mencabut senjata masing-masing. 7 orang pengemis ini semua adalah pengemis tua dan yang memiliki kepandaian tinggi. 5 di antara mereka bersenjatakan tongkat mereka, sedangkan yang 2 orang mencabut pedang. Namun Lucian sama sekali tidak takut. Dengan tangan kiri bertolak pinggang, dan tangan kanan yang memegang pedang menudingkan ujung pedangnya ke arah 7 orang pengemis itu, ia membentak, "Ya aku tidak ada tempo untuk berurusan dengan segala macam jembel tua bangka. Suruh Yu Jin Tianglo keluar untuk bicara denganku."
Akan tetapi 7 orang pengemis itu tidak ada yang menjawab atau peduli. Bahkan mereka lalu membuat gerakan mengurung nona yang cantik dan galak ini. Lucian menjadi gemas sekali, dan ia sudah siap menerjang untuk memberi hajaran ketika di belakangnya terdengar suara yang jelas dan nyaring. "Nona, Eugene Tianglo yang kau tanyakan itu sudah mati." Kaget sekali Lucian mendengar hal ini. Ia memang mendengar dari 2 orang pengemis bahwa para pengemis sudah mempunyai ketua baru, akan tetapi tidak ia sangka bahwa Eugene Tianglo sudah mati. Cepat ia memutar tubuh menghadapi si pembicara yang bukan lain adalah Po Uke Lui. Ia melihat seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih. Tubuhnya sedang, kumis dan jenggotnya pendek, wajahnya berkulit kasar akan tetapi tidaklah buruk bahkan mendekati tampan. Kelihatannya orang ini lemah dan tidak mempunyai kepandaian yang tinggi, akan tetapi sepasang matanya mencorong bagaikan mata serigala. Pakaiannya biar sederhana, namun tidak ada yang ditambal, maka ia sama sekali tidak kelihatan seperti anggota pengemis, apalagi seperti ketua pengemis. "Mati!" Lucian ketika memutar tubuhnya berseru. "Ya, mati," kata Po Uke Lui dan senyum sinis muncul di bibirnya. "Sangat tidak kebetulan sekali, ia mati melawan aku." Diam-diam kagetlah Lucian. Siapa kira orang macam ini mampu mengalahkan bahkan membunuh Eugene Tianglo yang terkenal berkepandaian tinggi? Tak masuk akal. Orang di depannya ini pantasnya seorang petani gunung, atau paling hebat seorang pedagang obat keliling. Akhirnya ia mendengus. "Kau siapakah?" Akan tetapi pada saat itu, tiba-tiba 7 orang pengemis tua sudah serentak maju menerjangnya. Terpaksa Lucian memutar pedangnya dan membalikkan tubuh menghadapi mereka yang sudah mengurungnya. Ia segera menggunakan jurus 8 iblis menahan hujan dari ilmu silat Patmo Kiam Hoat, sekaligus ia menangkis datangnya hujan senjata, bahkan sekaligus pula dapat balas menyerang. Terdengar suara nyaring beradunya. Senjata dan di antara berdentingan ini Lucian mendengar orang itu tertawa dan berkata dengan nada mengejek. "Namaku Po Uke Lui, Nona, dan akulah sekarang ketua Hong Sim Kaipang." Lucian marah sekali karena ia kini dapat menduga bahwa ketua baru yang kelihatan lemah itu amat curang. Tentu tadi selagi bicara dia memberi perintah kepada para pembantunya untuk menyerbunya, menggunakan kesempatan selagi ia agak lengah. Baiknya ia dapat menghindarkan diri dari serangan mendadak itu. Kemarahannya meluap-luap ketika ia memaki, pengecut tengik. Kalau tidak lekas kau bebaskan Putri Tan Hui, akan kubasmi habis Hong Sim Kaipang hari ini." Po Uke Lui memperhatikan gerakan pedang nona itu. Diam-diam ia terkejut dan heran karena ia sama sekali tidak mengenal gerakan ilmu pedang yang mirip Patsian Kiam Hoat itu. Ia sudah berpengalaman dan boleh dibilang mengenal ilmu pedang dari golongan manapun, baik dari partai bersih maupun dari golongan hitam. Akan tetapi ilmu pedang yang dimainkan nona ini sama sekali asing baginya dan ia harus akui bahwa ilmu pedang ini hebat. Wes. Tiba-tiba terdengar suara beberapa kali dan seorang demi seorang pengemis tua yang mengeroyok Lucian terjungkal roboh karena mereka merasa kaki mereka menjadi lumpuh secara mendadak. Lucian sendiri tidak tahu mengapa mereka itu pada roboh dengan sendirinya, maka ia tidak mau mengotori pedangnya dengan lawan yang roboh bukan oleh dia. Dengan heran dia hanya menambah tendangan saja, membuat mereka yang roboh mencelat keluar dari ruangan. Segera terdengar hiruk-pikuk mereka memaki dan menyatakan rasa heran. "Ilmu siluman. Dia bukan manusia." 7 orang pengemis itu memaki-maki. Akan tetapi Po Uke Lui menjadi kaget bukan main. Matanya mengerling ke kiri dan ia melihat sebuah kantung besar, seperti karung tempat beras, bersandar di sudut kiri ruangan itu, di belakang patung Buddha. Ia tahu betul bahwa tadinya tak pernah ada karung seperti itu. Tentu dari karung itulah datangnya hawa pukulan yang membuat para pembantunya tadi roboh, maka ia berlaku hati-hati sekali. Gadis cantik jelita itu sudah lihai ilmu pedangnya, dan masih mempunyai pembantu yang demikian hebat ilmu pukulannya dari jarak jauh. Ia harus membikin wanita ini tidak berdaya, baru ia akan menghadapi tokoh aneh yang bersembunyi itu. Po Uke Lui memang cerdik dan juga banyak akal bulusnya.
Kini dengan wajah tersenyum dan pandang mata kagum, ia melangkah maju menghampiri Lucian sambil menjura dan berkata, "Li Hiap benar-benar hebat sekali, membuat orang kagum." Akan tetapi ia menjura bukan sembarang menghormat karena diam-diam ia menggunakan tenaga dalam untuk melancarkan pukulan yang amat kuat. Lucian kaget. Tentu saja ia sudah bersiap sedia dan sudah pula menduga bahwa ketua baru Hong Sim Kai Pang ini mungkin melakukan serangan gelap berselimut penghormatan. Akan tetapi ia sama sekali tidak mengira bahwa tenaga serangan gelap itu akan sehebat ini. Ia merasa dadanya sesak. Cepat-cepat ia mengerahkan tenaga untuk melawan dorongan tenaga yang tak tampak itu. Dan legalah hatinya bahwa ia berhasil mendorong mundur hawa pukulan Po Uke Lui. Akan tetapi pada saat keduanya bersitegang mengerahkan tenaga, dan pada saat Lucian merasa lega karena mengira bahwa tenaga dalamnya dapat menolak mundur lawan sehingga perasaan ini membuat ia agak lengah. Tiba-tiba tangan kanan Po Uke Lui menyambar ke depan dan tahu-tahu lengan kiri Lucian sudah kena dicengkeram. Lucian terkejut bukan main, tak pernah mengira lawan ini selicik itu. Biasanya orang yang saling mengadu tenaga luekang seperti mereka itu sama sekali tidak mengandung lain pikiran untuk melakukan serangan gelap seperti yang dilakukan ketua pengemis ini. Lengan kiri Lucian yang dicengkeram terasa sakit sekali. Seakan-akan dari telapak tangan kanan Po Uke Lui keluar api yang mengalir masuk melalui pergelangan tangannya yang dicengkeram. Ia kaget dan marah, lalu menggerakkan pedang di tangan kanannya untuk dibacokkan ke arah muka lawan. Namun tenaga bacokan ini berkurang karena ia merasa tangan kirinya sakit sekali. Agaknya si ketua pengemis menambah tenaga cengkeramannya. Begitu hebatnya rasa nyeri sehingga bacokan Lucian tidaklah sehebat yang ia inginkan. Dengan tangan kirinya yang dibuka jari-jarinya, Po Uke Lui menangkis, tepat mengenai tangan kanan Lucian yang memegang pedang. Begitu keras tangkisan ini sehingga terpaksa Lucian melepaskan pedangnya yang meluncur ke sebelah kanannya, ke arah karung yang bersandar di sudut belakang arca. Ini saja sudah membuktikan kehebatan tenaga dan kepandaian Po Uke Lui yang sekaligus sambil menangkis serangan pedang, dapat membuat pedang lawan menyerang karung itu. Tepat seperti yang diduganya, karung itu bukan benda mati. Tiba-tiba karung itu mencelat ke atas dan pedang Toa Hong Kiam yang menyambarnya itu terpental dan menancap pada lengan patung. Karung itu sendiri setelah jatuh di atas lantai, membal lagi ke atas dan hinggap di atas kepala arca itu, bergoyang-goyang akan tetapi tidak jatuh ke bawah. Sementara itu, sejenak Lucian terkejut sekali oleh kelihayan ketua baru Hong Sim Kai Pang ini. Namun ia segera mengerahkan hikang, tubuhnya merendah dan tangan kanan dengan jari terbuka menghantam pusar lawan sambil tangan kirinya yang masih dicengkeram itu ditarik keras. Hebat sekali serangan yang bersifat ganas ini, serangan maut dengan pukulan dari ilmu silat Sincho Akun, ilmu silat ular sakti, ditambah pengerahan tenaga sakti dan suara teriakan yang mengandung kaikang. Lucian sudah menyambar pedangnya yang menancap di lengan arca. Dengan kemarahan meluap ia sudah siap lagi menghadapi lawannya yang tangguh. Tangan kirinya diam-diam mengambil segenggam Siang Tok Ciam. Po Uke Lui kagum menyaksikan kepandaian Lucian. Akan tetapi ia tahu bahwa ia takkan kalah menghadapi gadis jelita ini. Yang membuat ia ragu-ragu adalah setan karung itu, yang ia belum ketahui siapa, bahkan belum ia ketahui apakah isinya, manusia, binatang, ataukah setan. Akan tetapi ia dapat menduga bahwa yang berada dalam karung itu memiliki kepandaian yang amat tinggi, lebih tinggi daripada kepandaian nona ini, bahkan belum tentu ia sendiri mampu menandinginya. Melihat munculnya tokoh rahasia ini tepat pada waktu Lucian datang mewakili Tan Hui, ketua Hong Sim Kai Pang ini menjadi curiga dan ia berlaku lebih hati-hati. Seperti biasa, Po Uke Lui orangnya cerdik, dapat melihat gelagat dan tidak mau sembrono. "Tahan dulu, Nona." Ia berseru melihat lawannya sudah siap hendak menerjangnya lagi, bahkan siap dengan jarum-jarum rahasia di tangan kiri. Ketika ia memeriksa luka akibat jarum merah yang wangi itu, ia sudah terheran dan menduga-duga, dari golongan mana wanita cantik yang menggunakan jarum beracun harum dan berwarna merah. Lucian juga bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa ketua baru yang masih muda ini benar-benar amat lihai.
Ia masih belum tahu pula apakah atau siapakah adanya karung yang dapat bergerak aneh bahkan yang tidak termakan oleh pedangnya, yang dapat mengeluarkan hawa pukulan membikin roboh para pimpinan pengemis yang mengeroyoknya tadi, dan yang sekarang masih bergoyang-goyang di atas kepala Arca. Menghadapi seorang seperti Pouke Lui, ia tidak boleh berlaku nekat dan sembrono. Maka ia pun menahan serangannya, memandang dengan mulut cemberut. Hatinya masih mendongkol karena pergelangan tangan kirinya masih terasa nyeri bekas cengkeraman Pouke Lui yang kuat. Nona, terus terang saja, di antara kau dan aku tidak terdapat permusuhan apa-apa, bahkan selamanya baru kali ini kita saling jumpa. Urusan antara kami dan Hui Kiam Eng Tan Hui adalah urusan perkumpulan yang kupimpin, bukan urusanku pribadi, melainkan urusan Hong Sim Kaaipang. Oleh karena itu, untuk menghindarkan kesalahpahaman, bolehkah kami bertanya, siapakah Nona yang datang mewakili Tan Hui, dari golongan mana dan apa sebabnya mewakili Hui Kiam Eng Tan Hui yang tidak berani datang sendiri? Lucian tersenyum mengejek. Setelah ia mendapat kenyataan bahwa ketua baru ini seorang lihai, pula di situ masih banyak terdapat pimpinan Hong Sim Kaaipang yang juga tidak boleh dipandang ringan kalau mereka maju mengeroyok, perlu ia mempergunakan nama bengkau. Maka jawabnya dengan suara lantang. Dari golongan mana datangku, tak perlu kusebut-sebut karena terlampau besar untuk dibandingkan dengan perkumpulan segala macam jembel busuk. Akan tetapi kalau hendak mengetahui namaku, aku adalah Liu Lucian, adapun ayahku adalah Pajiu Sinong Liu Gan. Bengkau, ketua bengkau. Pouke Lui memotong cepat dan kaget. Betul. Nah, kau mau bicara apa lagi? Lucian berkata dengan suara angkuh. Aku mendengar bahwa putri bengkau telah menikah dengan Kambo Ansui. Sekarang tidak lagi. Lucian cepat memotong. Nah, sekarang kau mau serahkan putri Hui Kiam Eng atau kita lanjutkan pertandingan? Pouke Lui tersenyum. Tentu saja ia tidak takut menghadapi Lucian. Akan tetapi setelah ia mengetahui bahwa wanita ini adalah putri bengkau, ini lain lagi soalnya. Tentu saja ia tidak boleh main-main dengan Pajiu Sinong Liu Gan, ketua dari bengkau. Tidak nanti ia mau mengorbankan diri untuk membela anak buah Hong Sim Kaaipang, perkumpulan pengemis yang baru saja ia pimpin. Ia merebut kedudukan Pangcu bukan karena ia terlalu mencinta para pengemis. Ah, kiranya putri bengkau. Di antara kita orang segolongan, perlu apa terjadi pertengkaran tiada artinya. Kita bukan segolongan. Dan jangan kira aku datang untuk mengemis kebaikanmu. Aku bukan pengemis. Kembali Pouke Lui tersenyum. Tidak terasa sakit hatinya karena ia sendiri pun tidak merasa sebagai pengemis biarpun ia mengepalai perkumpulan pengemis. Akan tetapi para pimpinan Hong Sim Kaaipang memelototkan mata karena mereka sebagai tokoh-tokoh pengemis merasa terhina. Biarlah ku kembalikan anak Hui Kiam Eng karena mengingat persahabatan dengan Pak Jiu Sinong. Sambil berkata demikian, Pouke Lui menoleh ke arah Arca. Alangkah kaget hatinya melihat bahwa setan karung tadi sudah tidak berada lagi di tempat itu. Entah kemana perginya. Ia merasa heran dan penasaran. Dengan kepandaiannya yang tinggi, bagaimana ia sampai tidak dapat melihat perginya makhluk aneh dalam karung itu? Ia menduga bahwa tentu karung itu terisi manusia sakti dari bengkau yang terkenal dengan tokoh-tokohnya yang sakti. Ia menghela napas. Baiknya ia berlaku hati-hati. Kalau ia sampai berlaku ceroboh dan melanjutkan permusuhan dengan wanita ini, biarpun ia akan dapat menangkan Lucian, tapi tentu ia akan berhadapan dengan tokoh-tokoh bengkau dan tentu setan karung itu seorang tokoh bengkau yang akan membantu Lucian. Ia memberi isyarat kepada seorang anggota Kaaipang yang cepat masuk ke belakang kuil itu dan tak lama kemudian orang itu datang kembali menuntun seorang anak perempuan. Anak itu berusia 5 tahun, wajahnya cantik, walaupun masih kecil sudah tampak sifat kegagahannya karena anak itu tidak menangis, hanya dengan sepasang matanya yang bening memandang ke arah Lucian.
Lucian tersenyum kepada anak itu. Anak baik, mari kau ikut aku pulang menemui ayahmu. Akan tetapi anak itu diam saja, bergerak maju pun tidak, hanya memandang dengan penuh pertanyaan dan ragu-ragu, agaknya tidak percaya kepada Lucian. Akan tetapi ketika Lucian memondongnya, anak itu pun menurut saja, tidak membantah. Nah, sudah beres urusan kita, aku pergi Pou Pancu, kata Lucian sambil melangkah keluar. Harap sampaikan hormatku kepada Bengkau, kata Pou Kelui tanpa mempedulikan sikap para pembantunya yang kelihatan penasaran. Setelah Lucian pergi jauh tak tampak bayangannya lagi, barulah Pou Kelui menghadapi para pembantunya sambil berkata, suaranya kereng. Kalian mau apa? Pangcu, sudah banyak anak buah kita celaka oleh wanita itu. Pula, apakah kematian anak buah kita di tangan Tan Hui harus didiamkan saja? Bukankah hal ini, biarpun kami tahu bahwa Pangcu sengaja mengalah, akan dipandang oleh dunia Kang Ou bahwa kita telah dikalahkan oleh Tan Hui dan seorang temannya siluman betina. Bukankah Hong Sim Kaipang akan menjadi bahan tertawaan dan Des? Pou Kelui mengayun tangannya dan si pembicara itu, seorang pengemis tua, jatuh tersungkur, giginya yang tinggal beberapa buah itu meloncat keluar dari mulutnya yang berdarah. Kau tua bangka tahu apakah? Kalian tidak tahu orang macam apakah aku ini sehingga mudah dikalahkan oleh Tan Hui dan wanita itu? Akan tetapi kalian harus menggunakan akal cerdik, tidak seperti kerbau gila asal berani menerjang saja tanpa perhitungan. Apakah kalian tidak tahu bahwa Bengkau adalah perkumpulan agama yang amat besar dan berpengaruh, menjadi tulang punggung dari Nancao? Ketua Bengkau adalah Koksu negara Nancao yang dalam sedetik bisa mengumpulkan laksaan orang tentara. Kita Hong Sim Kai, Pang sama sekali bukanlah lawan Bengkau, seperti anak kijang melawan harimau. Apakah kekuatan Hong Sim Kai Pang yang dulu dipimpin oleh seorang tua bangkal mah model Eugene Tianglo? Hanya 200-an orang. Sebelum kita menjadi besar dan kuat, jangan bertingkah hendak menentang Bengkau dengan jalan mencelakai putri ketuanya. Sungguh tolol perbuatan begitu, berarti bunuh diri. Tercengang para pimpinan pengemis. Baru sekarang mereka mendengar keterangan yang begitu banyak isi dan alasannya. Makin tertarik mereka dan kagum akan pandangan yang luas dari ketua baru ini. Kami mentaati segala perintah Pangcu. Mohon penjelasan, kata si kepala besar. Pou Kelui tertawa bergelak. Di seluruh dunia ini, entah berapa banyaknya pengemis macam kalian yang sesungguhnya merupakan kekuatan yang besar. Akan tetapi kalian terpisah-pisah secara berkelompok, merupakan kaipang-kaipang yang tidak ada artinya. Kalian lihat saja, aku akan menaklukkan semua Kaipang di seluruh negeri, dengan Hong Sim Kaipang menjadi golongan teratas. Setelah itu, barulah kita menjadi kuat, dengan anak buah yang puluhan ribu orang banyaknya. Baru setelah itu, Bengkau dan yang lain-lain tak usah kita pandang lagi. Hahaha. Para pimpinan pengemis menjadi terkejut dan kagum. Memang tak pernah mereka memikirkan hal ini, dan dengan ketua seperti Pou Pangcu ini, agaknya niat itu bukan mimpi belaka. Dahulu ketika Eugene Tianglo masih menjadi ketua mereka, perkumpulan Hong Sim Kaipang sudah terkenal paling kuat. Apalagi Pou Pangcu ini kepandaiannya jauh melebihi Eugene Tianglo. Maka mereka lalu tunduk mendengarkan uraian Pou Kelui tentang rencananya hendak menundukkan para Kaipang, menjatuhkan ketua mereka dan kalau ada ketua Kaipang yang tidak tunduk akan dibunuhnya. Sementara itu, sambil memondong anak perempuan Hui Kiam Eng Tan Hui, Lucian berlari cepat mempergunakan ginkangnya menuju kembali ke dusun yang terletak 30 li lebih, di mana ia meninggalkan pakaiannya di rumah penginapan. Anak perempuan itu tidur dalam pondongannya. Menjelang tengah malam, sampailah ia di dusun itu. Terus saja ia langsung menuju ke pondok penginapan dengan niat menanti di situ sampai Tan Hui datang. Akan tetapi, pada saat itu ia melihat banyak orang di ruangan depan penginapan.
Kiranya Tan Hui baru saja kembali setelah menyelesaikan bantuannya pada para Piausu. Pendekar ini berhasil mengalahkan para perampok dan merampas kembali barang-barang berharga yang menjadi tanggungan para pengawal. Dengan cepat Lucian menyelinap ke tempat gelap dan berindap-indap menghampiri rumah penginapan. Ia tidak dapat melihat jelas, akan tetapi dapat mendengar percakapan mereka. Terdengar suara seorang laki-laki yang parau, dan mudah dimengerti bahwa laki-laki itu sedang mengomeli Tan Hui, karena ucapannya begini. Dasar kau yang tidak mentaati nasihat orang tua. Kalau dulu-dulu kau suka menikah lagi dengan gadis pilihanku, tentu kau tidak akan merantau meninggalkan anakmu sehingga takkan terjadi urusan ini. Kau tahu sendiri betapa Lian Ji, anak Lian, amat mencinta Siok Lan, dan dia masih terhitung saudara sepupu mendiang istrimu. Tidak akan ada wanita yang lebih tepat daripada Siok Lan untuk menjadi ibu Lian Ji. Lauko, harap jangan terlalu memarahi kakak Tan Hui, dia sedang mengkhawatirkan anak Lian. Terdengar suara wanita, suaranya menggetar penuh perasaan. Tiba-tiba Lucian menjadi cemburu sekali. Ketika ia mengintai, di bawah sinar lampu tampaklah seorang laki tua dan seorang gadis cantik di dalam ruangan itu, selain ada beberapa orang lain yang berpakaian Piausu. Adapun Tan Hui duduk menunjang dagu di atas bangku. Setelah menarik napas panjang berkali-kali, akhirnya Tan Hui meloncat bangun dan berkata, "Aku harus menyusulnya sekarang juga. Orang lain berusaha menolong anakku, bagaimana aku bisa tinggal diam saja? Kau terluka dan lelah, mana boleh pergi lagi menghadapi lawan tangguh? Tunggu sampai besok pagi juga belum terlambat," kata suara parau. Akan tetapi Lauko, Nona Lu pergi seorang diri, dan Hong Sim Keaipang amat berbahaya, banyak orangnya yang pandai. Pada saat itu terdengar suara anak kecil berteriak. "Ayah! Ayah!" Dan anak perempuan yang tadi digendong Lucian meronta dari pondongan lalu lari masuk. Lian Ji. Seruan ini sekaligus keluar dari mulut mereka yang berada di ruangan, disusul tangis seorang wanita yang memeluk anak itu. Lian Ji. Syukur kepada Tian bahwa kau selamat, nak. Bibilan. Anak itu menangis dalam pelukan gadis cantik. Sedangkan Tan Hui yang sudah meloncat dekat membelai rambut kepala puterinya dengan wajah berseri. Tan Hui menghadap ke arah pintu, kemudian berkata, "Adik Lucian, silakan masuk." Akan tetapi tidak ada orang yang masuk, tidak ada suara. Tan Hui terheran dan cepat meloncat keluar. Ia melihat bayangan Lucian terhuyung-huyung keluar dari halaman depan. "Adik Lucian." Tan Hui mengejar dan ia berseru kaget ketika melihat tubuh nona itu terguling roboh. Cepat ia meloncat dekat dan memondong tubuh itu. "Kau terluka?" bisiknya. Sambil merintih kesakitan Lucian berkata lirih, "Punggungku terkena jarum beracun." Lalu ia menjerit dan pingsan. Kagetlah semua orang melihat Tan Hui datang memondong tubuh seorang wanita cantik yang pingsan. Inilah Nona Lucian yang telah menolong Lian Ji dan membawanya pulang. Akan tetapi ia terluka parah, terkena racun. Lauko, harap suka menjaga dan mengantar pulang anak Lian lebih dulu ke rumah, biar adik Siok Lan menemaninya. Aku harus mengantar Nona Lucian ini ke seorang ahli pengobatan racun, sekarang juga. Orang yang suaranya parau itu adalah kakak dari mendiang istri Tan Hui. Melihat Tan Hui memondong tubuh seorang wanita cantik seperti itu, ia mengerutkan keningnya dan berkata, "Mengapa susah-susah? Apakah tidak lebih baik dirawat di penginapan sini lalu memanggil tabib?" "Ah, kau tidak tahu, Lauko. Luka jarum beracun amat berbahaya dan hanya ahli-ahli saja yang dapat mengobatinya. Sudahlah, Nona ini telah menyelamatkan anakku sampai mengorbankan diri. Bagaimana aku dapat ragu-ragu lagi untuk menolongnya? Harap Lauko suka menjaga Lian Ji baik-baik, dan adik Siok Lan, aku mohon bantuanmu menemani keponakanmu." Setelah berkata demikian, sambil kedua lengan memondong tubuh Lucian yang lemas.
Tan Hui berkelebat dan sebentar saja ia sudah berada di luar rumah penginapan. Tante Hiap, sekali lagi kami menghaturkan terima kasih atas bantuanmu dan maafkan kami yang tidak mampu balas menolong Tai Hiap yang menghadapi kesukaran. Seorang di antara para piausu itu berteriak, namun Tan Hui tidak mempedulikan mereka. Dengan kecepatan luar biasa ia telah menggunakan ginkangnya untuk berlari cepat meninggalkan dusun itu. Setengah malam penuh ia berlari cepat, bahkan pada keesokan harinya ia masih kelihatan berlari-lari cepat keluar masuk hutan dan dusun. Setelah matahari naik tinggi, Tan Hui memasuki sebuah dusun yang sunyi dan tiba-tiba ia mendengar Lucian mengeluh. Tan Hui girang sekali karena tadinya ia merasa khawatir melihat Lucian tidak pernah bergerak dalam pondongannya dengan wajah yang amat pucat. Bagaimana, Xian Moi? Sakit sekalikah? Ia berhenti sambil memandang wajah orang dalam pondongannya. Lucian membuka mata, mengeluh lagi perlahan, lalu mengangguk. Tan Hui Koko, kau hendak bawa aku kemanakah? Di lembah Sungai Yangtze bagian selatan, ada seorang ahli pengobatan racun yang tinggal di kota Iqiang. Kalau aku berlari cepat, dalam 3 hari akan sampai di sana, dan kau tentu akan tertolong. Lucian menggeleng kepala sambil mengerutkan alisnya yang hitam panjang dan bagus bentuknya. Percuma, Koko, akan terlambat. Kaget sekali Tan Hui mendengar hal ini. Ia seorang ahli pedang dan ahli ginkang, tidak banyak mengetahui tentang senjata-senjata beracun, maka ia menjadi kaget dan gugup. Ah, kalau begitu bagaimana baiknya? Moi moi. Sejenak Lucian diam saja, berpikir, lalu bertanya. Tan Hui Koko, mengapa kau membingungkan keadaanku? Kalau aku sampai mati pun kau tidak akan rugi apa-apa. Ah, jangan kau bilang begitu, Moi Moi. Kau telah mengorbankan diri untuk menolong putriku. Aku bersedia mengorbankan nyawa untuk membalas budimu yang amat besar itu. Jadi hanya karena ingin membalas budi? Andai kata aku tidak menolong anakmu, tentu sekarang kau sudah tinggalkan aku mati kering di pinggir jalan tanpa peduli sedikit pun, bukan? Bagaimana pula ini? Xian Moi, jangan kau berpikiran begitu. Biarpun kita baru saja berkenalan, tetapi aku amat kagum dan suka kepadamu. Sudahlah, untuk apa bicara seperti ini? Sekarang yang paling penting, bagaimana harus membebaskanmu daripada bahaya racun. Xian Moi tadi kau bilang dalam 3 hari terlambat. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Apakah kau mengerti tentang pengaruh racun? Aku tahu, bahkan aku mengerti bagaimana caranya mengobati luka karena jarum beracun ini. Akan tetapi aku sangsi apakah kau sudi melakukannya untukku. Wah, bagus. Tentu saja aku suka menolongmu, biarpun untuk itu aku harus korbankan apa juga. Moi Moi yang baik, lekas kau katakan bagaimana aku dapat menyembuhkanmu. Girang sekali Tan Hui, hal ini dapat dirasakan oleh Lucian yang merasa betapa kedua lengan laki-laki gagah itu memeluk tubuhnya makin erat. Diam-diam Lucian tersenyum di dalam hatinya. Tan Koko, tenanglah dulu. Kau ini lucu, melihat lukaku pun belum, kau sudah kebingungan tidak karuan. Lekaslah kau cari sebuah kamar penginapan di dusun ini. Kurasa tidak akan ada sebuah pun rumah penginapan di dusun kecil seperti ini, Tan Hui menjawab sangsi, memandang keadaan dusun yang sunyi itu. Kalau begitu, kita sewa rumah seorang petani. Nanti akan kuberi petunjuk kepadamu untuk mengobati punggungku. Mudah-mudahan saja berhasil dan nyawaku masih belum bosan tinggal di dalam badanku. Tan Hui girang sekali dan dalam hati ia menjawab ucapan Lucian. Siapa yang akan bosan tinggal di dalam tubuh seindah tubuhmu? Akan tetapi mulutnya tidak menyatakan sesuatu. Segera mereka bisa mendapatkan sebuah rumah kecil yang cukup bersih, yang mereka sewa dari keluarga petani.
Dengan amat hati-hati Tan Hui meletakkan tubuh Lucian di atas sebuah pembaringan dalam kamar sederhana tapi cukup bersih di pondok itu. Aduh! Ah, punggungku yang terluka, kenapa kau telentangkan tubuhku? Lucian mengeluh kesakitan. Membuat Tan Hui makin bingung dan cepat-cepat ia membantu wanita itu tertelungkup. Lekas, Koko, lekas periksa punggungku, sebelah kiri. Ah, sakit sekali rasanya. Panas, perih dan gatal-gatal. Tan Hui bingung melihat pinggang dan pinggul di depannya. Hah? Bagaimana bisa memeriksanya? Ia tergagap karena memang ia merasa sungkan sekali. Punggung itu tertutup baju. Memeriksa punggung berarti harus membuka baju yang menutupnya, betapa mungkin? Ah, Koko, katanya kau hendak menolongku. Selagi nyawaku terancam oleh racun yang makin menghebat menjalar masuk mendekati jantungku, kau masih memakai segala sopan santun dan sungkan-sungkan? Katakanlah, kau mau menolongku atau tidak? Kalau tidak, lebih baik kau lekas pergi dan tinggalkan aku mati sendiri di sini. Moi-moi kau tahu aku ingin sekali menolong. Kalau begitu, lekas kau buka baju di punggungku, kau robek saja. Lekas periksa dan ceritakan kepadaku bagaimana macamnya dan di mana letaknya. Mendengar ucapan yang keras ini, lenyap kebingungan Tan Hui. Tangannya merenggut baju di atas punggung dan Bret! Baju luar berikut baju dalam yang tipis berwarna merah muda terobek oleh jari-jari tangannya yang kuat. Sejenak ia puyeng melihat kulit punggung yang putih halus seperti salju dengan urat-urat merah membayang. Akan tetapi Tan Hui menggoyang kepalanya mengusir kepeningannya, dan ia berkerut khawatir melihat di punggung kiri 7 batang jarum merah menancap pada punggung berkulit putih halus itu. 7 batang jarum merah? Katanya dengan suara menggetar melihat betapa kulit di sekitar jarum-jarum itu mulai berwarna merah kebiruan, tanda keracunan hebat. Lekas cabut dan berikan jarum-jarumnya kepadaku. Karena ingin sekali menolong, sedangkan dia sendiri memang tidak mengerti tentang senjata beracun, Tan Hui memenuhi permintaan ini dengan cepat. Ketika 7 batang jarum-jarum merah itu tercabut dan disimpan oleh Lucian yang memeriksa sebentar, tampak bekas tusukan jarum-jarum itu merupakan 7 bintik-bintik merah. Lucian merogoh saku mengeluarkan 2 batang jarum perak, memberikan jarum-jarum itu kepada Tan Hui. Tan Koko, kau cari lilin dan nyalakan lilin itu. Kemudian kau bakarlah ujung kedua jarum itu sebentar. Cepat, Koko. Racun ini sekali memasuki jantungku, nyawaku takkan bertahan sampai 2 hari lagi. Mendengar ini bukan main kagetnya hati Tan Hui. Ia cepat mencari dan akhirnya datang kembali ke dalam kamar membawa lilin yang dinyalakan. Kemudian, sesuai dengan petunjuk Lucian, ia membakar ujung kedua jarum. Sekarang kau tusuklah tepat di kedua jalan darah Kian Cheng Hiat dengan jarum-jarum itu, Koko, diamkan sebentar lalu kau tusukkan pada jalan darah Hong Hu Hiat. Jari-jari tangan Tan Hui gemetar ketika tangannya memegangi 2 jarum perak, keningnya pun berkerut. Bermacam perasaan menggelora di dalam dadanya. Perasaan gelisah kalau Lucian takkan sembuh dan juga perasaan tidak karuan yang ditimbulkan oleh penglihatan di depannya. Lucian begitu bebas. Wanita ini seakan-akan menganggapnya bukan orang lain. Tidak sungkan-sungkan dan tidak malu-malu membuka robekan baju itu lebih besar lagi ketika ia menyuruh Tan Hui menusuk jalan darah di bawah pangkal lengan. Biarpun dia merasa mulai lega hatinya karena kini di sekitar bintik-bintik merah itu tidak kelihatan biru lagi. Namun setiap kali menusukkan jarum dan ujung jarinya menyentuh kulit punggung atau kulit lambung, Tan Hui menggigil dan terpaksa meramkan kedua matanya. Koko, kau kenapakah? Pertanyaan dengan suara halus merdu ini membuat Tan Hui sadar. Ia membuka matanya dan merahlah kedua pipinya ketika ia melihat betapa Lucian kini sudah duduk di depannya dan memandangnya dengan sepasang mata menyatakan kemakluman hati akan keadaannya. Aku telah berdosa besar terhadapmu, Moi Moi.
Betapa aku berani berlancang tangan menghadapimu dalam keadaan begini. Lucian meraih dan memegang lengan Tan Hui. Ai, mengapa kau bilang begitu? Koko, kau telah mengobatiku, mengapa lancang? Tentang keadaan kita seperti ini, apa salahnya? Bersamamu aku tidak merasa malu. Tan Hui Koko, bukankah kau suka pula kepadaku seperti aku kagum dan suka kepadamu? Tan Hui menelan ludah. Bukan main wanita ini. Cantik jelita sukar dicari keduanya, berilmu tinggi pula. Laki-laki mana di dunia ini yang takkan tergila-gila? Apakah dia suka kepada Lucian? Pertanyaan gila. Moi, tentu saja aku suka kepadamu, aku kagum kepadamu. Akan tetapi ketahuilah, Sian Moi, aku hanya seorang duda yang sama sekali tidak cukup berharga untukmu dan... Tiba-tiba Lucian menutupkan jari-jari tangannya yang kecil dan berkulit halus itu di depan mulut Tan Hui, mencegahnya bicara lebih lanjut. Betapapun hebatnya seseorang, sudah tentu sekali ada kelemahannya. Dan bagi pria, biasanya takkan kuat menghadapi rayuan wanita, betapa kuat pun si pria itu. Bujuk rayu seorang wanita cantik lebih dahsyat daripada gerak kilat ratusan anak panah atau ribuan mata pedang. Tan Hui adalah seorang pendekar yang memiliki nama besar. Nama julukan Hui Kiam Eng bukanlah nama kosong belaka. Ia merupakan seorang pendekar penegak keadilan dan kebenaran, penentang kejahatan, ditakuti lawan disegani kawan. Namun ia seorang laki-laki juga, malah ditinggalkan istrinya, seorang laki-laki yang haus akan cinta kasih, yang haus akan kehadiran wanita di dekatnya. Kalau saja ia tidak kematian istrinya, belum tentu ada wanita betapapun cantiknya akan dapat berhasil menggodanya. Akan tetapi kini keadaannya lain. Ia kehilangan istrinya, sedang haus akan cinta. Celakanya, ia berjumpa dengan seorang wanita seperti Lucian, seorang wanita yang hebat, cantik jelita, apalagi yang sudah menolong puterinya dengan pengorbanan. Wanita muda yang bajunya robek terbuka bagian punggung sampai hampir membuka dadanya, yang memegang tangannya, yang memandangnya dengan sinar mata mesra dan bibir tersenyum menantang. Herankah kita kalau kemudian Tan Hui terjungkal pertahanan batinnya dan tergila-gila membiarkan diri menjadi hamba nafsu asmara? Begitu tergila-gila pendekar ini sampai ia lupa bahwa perbuatannya ini adalah sebuah pelanggaran besar bagi seorang satria, bagi seorang pendekar. Lupa bahwa ia telah melanggar pantangan, melanggar susila. Lupa pula bahwa ia melanggar hukum keluarganya ketika ia berbisik-bisik menjanjikan kepada Lucian untuk menurunkan ilmu ginkang yang luar biasa dari keluarganya. Tan Hui, pendekar besar berjuluk Hui Kiam Eng itu telah benar-benar menjadi mabok oleh kecantikan wajah dan keharuman tubuh Lucian. Mereka berdua lupa akan segala, mengejar kesenangan yang tak kunjung puas. Sampai berpekan-pekan Tan Hui dan Lucian berdiam di dusun sunyi itu, setiap hari bermain-main di pinggir anak sungai dalam hutan, bersenda gurau, tertawa-tawa dan bermain cinta, di samping berlatih ilmu ginkang yang diturunkan oleh Tan Hui kepada kekasihnya. Ilmu ginkang keturunan keluarga Tan Hui ini memang hebat dan aneh pula cara melatihnya. Rahasia kehebatannya terletak dalam latihan pernapasan dan semedi, cara penyaluran jalan darah di waktu mempergunakan ilmu ini untuk bergerak atau berlari cepat. Disitulah terletak perbedaannya dengan ginkang dari golongan lain. Dan cara melatihnya pun istimewa, yaitu dengan bersemedi dalam keadaan telanjang bulat. Inilah sebabnya mengapa Tan Hui pernah menyatakan keraguannya untuk mengajarkan ginkang, dan menyatakan bahwa hanya orang, dalam, atau keluarga sendiri yang boleh melatihnya, karena untuk mengajar orang lain, bagaimana mungkin dengan syarat seperti itu? Akan tetapi setelah Lucian si cantik jelita menjadi kekasihnya, menjadi istri walaupun di luar pernikahan, tentu saja syarat itu tidak menyusahkan mereka lagi. Karena Lucian memang sudah memiliki ilmu silat tinggi, dan di samping ini juga amat cerdik,
Dalam waktu kurang lebih 2 bulan saja ia sudah berhasil menguasai ilmu ginkang yang diturunkan oleh kekasihnya kepadanya. Ia merasa girang sekali. Bukan hanya girang karena dapat mempelajari ginkang yang terkenal di dunia Kang Ou sebagai ginkang nomor 1 itu, juga ia merasa girang karena mendapat kenyataan bahwa Tan Hui adalah seorang kekasih yang menyenangkan hatinya. Seorang kekasih yang cocok dengannya, tidak seperti bekas suaminya, Jenderal Kam Siek, yang dalam segala hal ingin menonjolkan disiplin. Sudah dapat ia membayangkan berapa akan bahagia hidupnya di samping Tan Hui, karena kekasihnya ini sudah menyanggupi untuk berdua dengan dia menjelajah di dunia Kang Ou, mencari ilmu-ilmu yang lebih tinggi lagi dan sedapat mungkin ingin menjadi suami istri jagoan nomor 1 di dunia. Dengan Tan Hui di sampingnya, bukan tak mungkin cita-cita ini akan tercapai. Akan tetapi, betapapun juga, manusia takkan mampu mengatur nasibnya sendiri kalau perbuatannya bertentangan dengan peri kebajikan. Mimpi yang muluk-muluk ini ternyata menghadapi kegagalan total yang menyedihkan. Pagi hari itu, ketika pagi-pagi sekali Lucian mendahului kekasihnya bangun dan pergi mandi di anak sungai, kebetulan datang serombongan orang mencari Hui Kiam Eng Tan Hui di dalam dusun. Mereka ini adalah serombongan Piausu terdiri dari 9 orang. Ketika bertemu dengan Tan Hui, mereka menceritakan bahwa mereka diminta tolong oleh kakak ipar pendekar ini untuk mencarinya. Sebagai pembalasan budi, tentu saja para Piausu ini segera mencarinya. Selain menyampaikan pesan kakak iparnya agar Tan Hui segera pulang, juga para Piausu ini membawa berita yang membuat Tan Hui hampir pingsan saking kagetnya. Akan tetapi pendekar ini masih mampu menekan perasaannya dan segera ia menyuruh pergi para Piausu itu secepatnya sambil mengirim pesan kepada kakak iparnya bahwa ia segera pulang. Demikianlah, ketika Lucian pulang dari anak sungai dengan wajah berseri, wajah seorang wanita dalam mabuk cinta, ia disambut oleh Tan Hui dengan muka masam. Jelas sekali bahwa Tan Hui menahan-nahan gelora amarah yang mengamuk di hatinya. Menurutkan kata hatinya, ingin Tan Hui mengamuk. Namun ia mencinta Lucian maka yang keluar dari mulutnya hanyalah ucapan singkat. Sian Moi, sampai saat ini sajalah hubungan kita. Aku hendak pergi sekarang. Selamat tinggal. Koko, mengapa senda guraumu tak enak benar pagi ini? Lucian menangkap lengan kekasihnya yang hendak pergi itu. Ia masih menganggap kekasihnya bergurau. Akan tetapi Tan Hui tidaklah bergurau. Secara kasar ia merenggut lengannya yang dipegang Lucian sambil berkata, "Aku tidak bergurau. Aku benar-benar akan pergi meninggalkanmu karena hendak menikah dengan Siok Lan, gadis dusun yang baik." Tiba-tiba sepasang mata Lucian berkilat marah. Suaranya dingin sekali ketika ia menghadapi Tan Hui sambil berkata, begitukah? Tan Hui, katakanlah apa yang menyebabkan perubahan pada dirimu ini? Mengapa kau marah-marah kepadaku dan seperti tiba-tiba membenciku? Apakah kesalahanku? Bukankah semalam kau masih memperlihatkan cinta kasih yang besar terhadap diriku dan